Terus waktu sholat Jumat, saya bilang, Beb ini Jumat, tolong Jumatan dulu bareng-bareng gitu. Ternyata Habib Salim itu bilang musafir gitu. Musafir. Dari Islami ke sini saya bilang, itu terserah ente Beb, monggo musafir atau tidak, yang penting saya sudah mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi video kali ini saya akan membahas yaitu video yang sangat menarik sekali, yang dimana ini ada pengakuan dari Muhyiddin Habib Lutfi, bahkan ya Habib-Habib yang lain. Ini mengatakan bahwasanya ya ketika tiba sholat Jumat ya teman-teman, Habib ini sudah diingatkan oleh mantan Muhyiddin bahwasanya ayo Bib, ini sudah waktunya untuk sholat Jumat. Tapi apa jawabannya teman-teman? Jawabannya ini malah ya sangat mencengangkan. Alasannya apa? Alasannya adalah musafir. Lalu kemudian mantan Muhyiddin ini ya terserahlah Bib, yang penting saya sudah mengingatkan. Nah lalu kemudian sudah habis sholat Jumat, si Muhyiddin ini pulang dan dilihat oknum Habib tersebut itu ya tidak sholat zuhur dan bahkan sampai waktu asar. Jadi tidak ada sholat zuhur. Itu hanya ngobrol dari yaitu habis sholat Jumat si Muhyiddin tadi sampai asar ya teman-teman. Nah lalu kemudian si Muhyiddin ini beranggapan bahwasanya nggak mungkin ya kalau cucu Rasulullah seperti ini, nggak mungkin. Cucu Rasulullah kok tidak sholat. Nah seperti itu teman-teman. Jadi semakin yakin Muhyiddin ini ya dalam hatinya mengingkari bahwasanya ini adalah zuriat Nabi. Jadi bukan zuriat Nabi. Nah teman-teman, jadi seperti apa videonya? Coba mari kita simak videonya. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi dan makamnya itu ternyata kosong. Itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa hakul yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyatur Rasul. Itu pertama. Yang kedua, pada bulan Juli kemarin, saya Kang Seiring sedikit lagi. Pada bulan Juli kemarin, 1 bulan yang lalu, saya diamanati dari orang tua saya disuruh menjual mobil Panther tahun 97. Nah, ada teman Muhyiddin Purbalingga berdomisili di mana? Di Bojongsari, nelpon saya. Kang, nyun sewu, saya mau lihat mobilnya. Akhirnya mobil itu saya parkir di garasi. Terus saya lihatkan, si orangnya itu bilang, ini yang mau beli bukan saya Kang, tapi Habib Salim dari Selawi. Nah, akhirnya karena Habib saya tetap hormat, karena saya pernah punya guru, Habib Lutfi itu guru saya. Saya tahun 87 sampai tahun 90 waktu saya aliyah, saya mondok di pondok pesantren Ribatul Mutalimin di Pekalongan, di Nahrawi. Jadi saya tiap seminggu sekali itu biarin. Saya tiap hari Minggu itu saya selalu ikut rutinan tempatnya Habib Lutfi, Simtud Duro sama Rotib Al-Haddad. Jadi 2 hal itu yang saya ikuti selama 3 tahun saya ikut Habib Lutfi. Melanjut yang tadi, yang bulan Juli tadi, akhirnya Habib Salim dari Selawi itu mau beli mobil saya. Itu pas hari Jumat. Saksinya ada istri saya, ada Muhyiddin yang dari Bojongsari namanya Cak Husen. Terus waktu sholat Jumat, saya bilang, Beb ini Jumat, tolong Jumatan dulu bareng-bareng gitu. Ternyata Habib Salim itu bilang musafir gitu. Musafir. Dari Islami ke sini saya bilang, itu terserah ente Beb, monggo musafir atau tidak, yang penting saya sudah mengingatkan. Habis Jumatan saya ngasih makan, saya kasih makan, saya belikan makan. Itu ngobrol sampai lebih dari jam 4, artinya sudah waktu asar sudah selesai. Artinya di situ ada Habib, ada Cak Husen yang memang tidak sholat Jumat, tidak zuhur sampai asar. 2 hal itu yang menjadikan keyakinan saya bahwa ternyata memang nggak mungkin kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi itu syariat tidak melakukan. Jadi pasti itu bukan dzurriyyatur Rasul. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan penelitian tesis saya itu bersinergi dengan PBNU. Ya, saya kira secara kelembagaan PBNU pada hari ini tidak ada kata menolak tesis saya, walaupun memang belum ada kata menerima tesis saya. Tidak ada. Ada beberapa tokoh di PBNU hari ini yang mengatakan terlihat nampak berseberangan itu kan cuma 1 orang. Yang jelas-jelas itu beliau menolak.
itu pun beliau menolak bukan pada isi daripada tesis saya. Yang beliau tolak itu adalah karena menurut beliau saya kelihatannya maksa orang untuk mengikuti saya bahwa Ba'lawi ini bukan turunan Nabi. Gus Fahrur itu mengatakan bahwa dia bukan menolak isinya, tapi menolak saya kelihatannya memaksa orang untuk percaya bahwa Ba'lawi itu bukan turunan Nabi. Yang dia inginkan katanya kalau sudah buat tesis membatalkan, ya udah orang mau percaya mau tidak itu biasa perbedaan pendapat. Nah itu di situ. Padahal memang saya ketika mengatakan bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi tidak ada memaksa orang. Misalnya Kiai Wahid kalau nggak percaya awas, nggak ada itu. Adapun ketika terjadi sebuah dinamika dalam forum diskusi, yaitu adalah penguatan dan pendalaman dari materi yang sedang dibahas. Misal ketika terjadi saya mengatakan hakul yakin bahwa para Ba'lawi Habib ini bukan turun Nabi, itu adalah dinamika dalam sebuah forum, baik dalam sebuah debat, diskusi maupun dalam ceramah. Untuk apa? Agar orang-orang mengetahui kadar keyakinan kita terhadap apa yang kita teliti. Karena orang, terutama orang awam-awam, itu tidak bisa meneliti seperti para kiai. Kiai kan bisa baca kitab. Ketika saya menyebutkan kitab, dia bisa verifikasi kitabnya. Benar nggak apa yang saya sampaikan? Iya. Saya sebutkan ini ke dalam kitab anu, dia bisa pelajari. Oh benar. Dalam kitab anu, oh benar. Oh dalam kitab anu, oh benar. Tapi untuk masyarakat awam yang lain, cukup dengan kata-kata bahwa saya bertanggung jawab dunia dan akhirat, bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Jadi ada apa namanya itu perbedaan di dalam tekanan dalam bagaimana kita memberikan sebuah keyakinan kepada audien bahwa apa yang kita teliti ini berdasarkan daripada keyakinan secara ilmiah yang saya yakini. Itu. Jadi itu di PBNU itu. Bahkan saya apa namanya itu kan di PBNU masih teman-teman di LBM itu banyak yang mendukung. Bahkan ada yang mengatakan hampir 98% mereka semua mendukung. Dari bahwa memang harus ada verifikasi bagi setiap saja orang yang mengaku keturunan Nabi. Dan bahwa tes DNA itu presisi di dalam menentukan dia keturunan garis laki seseorang di masa lalu atau bukan. Nah, adapun pernyataan orang tua kita Rais Am Kiai Miftahul Akhyar itu beliau menegaskan bahwa itu bukan pernyataan seorang Rais Am. Beliau sendiri yang mengatakan itu katanya pernyataan saya sebagai Miftahul Akhyar. Coba masih ada pidatonya itu dalam rekaman pengajian beliau setiap hari Jumat pengajian hikam, bahwa pernyataan itu bukan pernyataan beliau sebagai seorang Rais Am, tapi beliau itu pernyataan sebagai seorang ilmuwan Miftahul Akhyar. Itu menurut kata-kata beliau sendiri. Jadi orang tua kita Kiai Miftahul Akhyar ya sama dengan kita. Kita sebelum ada orang, misalnya saya sebelum meneliti itu bahwa ya Habib ini turunan Nabi. Rumah saya itu ya sering didatangi Habib-Habib walaupun tidak dawir. Karena ada seorang Habib punya nenek ya masih keluarga. Dulu itu masih neneknya ya orang sana, orang kampung saya. Jadi sering ada Habib-Habib yang di rumah. Kemudian hari ini pun ada Ba'lawi yang tetangga saya. Ya tidak ada apa-apa. Bahkan ketika apa namanya itu ada masalah pribadi dia dengan tetangganya di perumahan ngontrak itu mau diusir sama tetangganya karena musuhan pribadi, kakak saya yang ketua MUI Kecamatan Kresek yang membela dia. Tiap hari itu Ba'lawi itu nongkrongnya di material paling besar di Kresek yang kakak daripada ibu saya. Namanya material Pasir Indah. Itu tiap hari Ba'lawi itu nongkrongnya di situ, temenan dengan apa namanya anak daripada kakak ibu saya itu. Jadi tidak ada masalah. Kalau misalnya apa namanya urusan secara kemanusiaan. Yang jadi masalah adalah ketika dia mengaku keturunan Nabi, kemudian minta uang dengan memaksa dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada urusan pribadi di dalam masalah penelitian nasab para kabaib ini. Ketika kita sudah mengetahui bahwa seseorang ini adalah bukan turunan Nabi, hukumnya wajib bagi siapa saja untuk memberitahu kepada yang lainnya. Hanya itu saja beban saya untuk mau pergi lama-lama ini beberapa hari meninggalkan santri saya. Karena sebuah kewajiban ketika kita telah memberikan sebuah kesimpulan dan kita juga setelah meyakini seyakin-yakinnya mereka bukan keturunan Nabi, kemudian banyak saudara-saudara kita terutama kiai-kiai di kampung-kampung yang mendapat mudarat dari pengakuan mereka itu. Karena kita semua pengen mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kan. Akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini untuk kepentingan mereka dengan pengakuan mereka. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembali ke video yang tadi teman-teman ya, yaitu mantan muhibbin ini ya melihat yaitu seorang Habib yang tidak melakukan sholat Jumat,
bahkan tidak melakukan sholat zuhur, bahkan sampai asar juga tidak melakukannya. Nah tentunya teman-teman ya nggak mungkin kalau zuriat Nabi seperti ini. Nah ini yang membuat janggal, yaitu mantan muhibin tadi, dan pada akhirnya ya memastikan hakul yakin bahwasanya Habib-Habib ini bukan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu saja ya teman-teman, banyaklah ya teman-teman kalau kita lihat di video-video itu pengakuan-pengakuan mantan muhibbin, yaitu Habib-Habib Ba'lawi. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin sampaikan. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.